Dalam pewayangan pasti kita tidak asing lagi dengan nama Ki Lurah Semar Bodronoyo. Siapakah beliau? Beliau tokoh fakta atau fiktif? Mari kita kaji siapakah Ki Lurah Semar Bodronoyo. Dalam silsilah versi Jawa, dalam pewayangan silsilah yang Ismaya atau Ki Lurah Semar, dari Nabi Adam alaihissalam menurunkan Nabi Sis yang menikah dengan Dewi Delajah dan menurunkan Sayyid Anwar atau Sayyid Nur Cahya yang menikah dengan Nur Rini dan menurunkan Sayyid Nur Rasa yang menikah dengan Dewi Rawati, yang menurunkan Wenang yang menikah dengan Sahoti. Dari pernikahan Sang Yang Wenang dan Sahoti menurunkan Sang Yang Tunggal yang menikah dengan Rekatawati. Dari pernikahan Sang Yang Tunggal dan Rekatawati menurunkan Eyang Antako atau Togok. Yang kedua Eyang Ismaya atau Ki Lurah Semar. Yang ketiga Eyang Manik Maya atau Bathara Guru. Jadi versi pewayangan Jawa menunjukkan Ki Lurah Semar turun ke-7 dari Nabi alaihi salam. Identifikasi jati diri Semar sebagai analogi Sem bin Nabi Nuh alaihissalam. Selain dikenal sebagai tokoh penting dalam pewayangan, pengasuh atau penasihat para ksatria dalam pementasan Wiracarita, Mahabharata, dan Ramayana, Semar juga merupakan entitas mistis yang mengisi panggung dunia spiritual masyarakat Jawa. Mark Woodward, peneliti etnografi Jawa dari berkebangsaan Amerika, dalam bukunya berjudul Islam Jawa, Kesalehan Normatif versus Kebatinan, mengatakan Semar juga dianggap sebagai pembimbing spiritual dalam pengertian yang lebih umum. Abdul Munir Mulkan dalam bukunya Supi Pinggiran Menembus Batas-Batas tahun 2007 halaman 113 sampai 114 mengatakan, dalam tradisi Jawa, Semar bukan saja tokoh dalam dunia wayang tetapi juga merupakan legenda dan mitos politik. Dalam legendanya, Semar dikenal sebagai tokoh yang menyimpan sumber kepimpinan karismatik sekaligus rasional. Selain itu, juga menyimpan sumber daya kekuatan fisik yang dikenal dalam idiom Jawa sebagai kadigdayan atau kasekten dan kekuatan spiritual luar biasa. Dalam artikel yang ditulis oleh penulis dan penulis sejarah dan budaya kuno, Bahri Fadli, mengatakan nama Semar cukup homofon dengan cemara. Dugaan awal ini kemudian Fadli Bahar menindaklanjuti dan mencari tahu nama lain dari pohon cemara. Hasilnya menemukan hal yang menarik dan saya pikir berpotensi menjadi puzzle penting untuk mengungkap asal-usul sosok Semar. Nama lain pohon cemara adalah Kaswarina. Nama ini berasal dari sebutan pohon cemara dalam bahasa Melayu, yakni pohon kasuari. Habitat asli pohon ini adalah wilayah Asia Tenggara, benua Australia hingga kepulauan di Pasifik. Pertanyaan yang mesti timbul dari fakta ini adalah mengapa pohon cemara juga disebut sebagai pohon kasuari oleh orang-orang Melayu Asia Tenggara di masa lalu. Apa yang mendasari hal itu? Meskipun alasan umumnya adalah karena daun pohon cemara terlihat mirip dengan bulu burung kasuari, tapi ada kesamaan visual antara sosok Semar dalam pewayangan dengan burung kasuari, yakni keduanya sama-sama menunjukkan memiliki bokong yang besar, juga sama-sama memiliki jambul.
Lebih lanjut, kita akan mendapatkan atau menemukan pembuktian berikutnya dengan menggali makna lain dari pohon cemari. Lebih lanjut, kita akan mendapatkan atau menemukan pembuktian berikutnya dengan menggali makna lain dari pohon cemara, yakni ru atau aru. Ini juga merupakan sebutan lain pohon cemara atau pohon kaswari dalam bahasa Melayu. Kata ru atau aru nampaknya bentuk kuno dari kata haru, sinonim kata sedih. Dari Proto Melayu haru, Proto Melayu Semik haru, Proto Melayu Sumbawa haru, Proto Sunda Sulawesi aru, Proto Melayu Polinesia aruhu. Sementara dalam bahasa Kabil, bahasa Berber yang digunakan oleh orang-orang Kabil di utara dan timur laut Aljazair, kata ru artinya menangis, meneteskan air mata. Hal ini sejalan dengan wajah Semar yang senantiasa dilukiskan dengan mata yang selalu sembab dan mengeluarkan air mata. Ini juga nampaknya ada keterkaitan mengapa nama pohon cemara juga disebut pin, pinus. Kata pin berasal dari bahasa Inggris kuno, pinion, torment, afflict, cause to suffer. Siksaan, penderitaan, menyebabkan penderitaan. Pohon cemara juga disebut whistling pine. Whistling yang artinya bersiul pun pada kenyataannya terkait pula dengan salah satu ciri Semar yang diceritakan dalam pewayangan, kadangkala mengeluarkan bunyi kentut yang dianggap sebagai salah satu kesaktiannya. Dari komparasi di atas sudah cukup memperlihatkan adanya kemungkinan bahwa nama cemara sesungguhnya memang terkait erat dengan nama Semar. Penerjemahan nama lain Semar. Semar dikenal dengan beberapa nama, antara lain Kilurah Badranaya dan Kilurah Nayantaka. Namun yang lebih umum dikenal adalah Badranaya. Ya, Semar Badranaya. Yang menarik, bentuk Naya pada nama Badranaya, adapun Nayantaka terdapat pula pada kata Argowa Naya sebagai sebutan untuk warna ungu dalam bahasa kuno Aram dan Suryani. Dalam bahasa Sanskrit, Naya bermakna pemandu, pembimbing, pemimpin, konduktor, pelindung, sudut pandang, bijak, sana, dan lain-lain. Jadi kata Naya ini bisa dikatakan selaras dengan makna nama Yama, kembar. Hal ini juga bisa kita temukan dengan bahasa Sanskrit bahwa Yama berarti kembar. Sama Thomas Agener, Introduction to Sanskrit, Pastu 2000, halaman 132. Dalam versi pewayangan bahasa tokoh Semar punya kembaran yaitu tokoh. Adapun mengenai mengapa mata Semar senantiasa sembab dan berlinang air mata, dalam pandangan Padlibari ini merupakan gambaran suasana kebatinan Sem bin Nabi Nuh alaihissalam. Sisi kehidupan Sem bin Nabi Nuh alaihissalam yang terekam di mana mitologi yang berkembang di wilayah Persia. Dalam literatur agama Samawi yang menggambarkan bahwa Sem bin Nuh adalah salah satu putra Nabi Nuh alaihissalam yang beriman. Dalam mitologi yang berkembang di wilayah Persia, dikenal tokoh mitologi bernama Jamshid yang dalam bahasa Avestan, teks-teks agama Zoroastrianisme, disebut Yima dan dianggap sinkronisme Yama dalam kitab Weda. Dalam mitologi orang-orang Persia, Jamshid digambarkan sebagai raja keempat dan terhebat dari dinasti Pisdadian. Ini sejalan dengan konsep The Four Heavenly Kings, Kabbalah Buddhisme yang menempatkan Yama sebagai raja keempat sebagai pelindung arah selatan dan merupakan representasi dunia bawah. Dalam konsep empat figur dewa dalam The Four Heavenly Kings,
mengindikasikan analogi dari 4 orang nabi di masa kuno. Tersusun dari posisi timur, posisi awal ditempati Dewa Indra sebagai analogi Nabi Adam alaihissalam. Kedua, posisi utara ditempati Dewa Kupira sebagai analogi Nabi Sis. Posisi barat ditempati Dewa Varuna sebagai analogi Nabi Idris alaihissalam. Dan posisi selatan ditempati Dewa Yama sebagai analogi Nabi Sem atau Nabi Sam bin Nuh alaihissalam. Nama Jamshid pada awalnya adalah gabungan dari 2 bagian, Jam dan Said, sesuai dengan nama Avestan, Yima, dan Saida berasal dari Proto-Iran, Yamah dan Sayyida. Nama Zem dalam Turki modern dianggap berasal dari bentuk Persia Jam. Sumber naskah Susi Avestan dikisahkan bahwa pada awalnya Ahura Mazda menawarkan Yima tugas untuk menerima hukuman dan membawanya kepada manusia. Yima menerima misi ini. Ahura Mazda kemudian memberinya segel emas dengan belati bertatahkan emas. Setelah pembesaran ketiga bumi di mana ekskavasi lebih lanjut mustahil dilakukan lagi, Ahura Mazda mengadakan pertemuan dengan para jazada di air Yanam Faizah yang utama dari tanah sempurna. Tapi sebelum melanjutkan pembahasan, kita cari tahu apa arti Yazada dan air Yanam Faizah. Yazada adalah kata dalam bahasa Avestan untuk konsep Zoroaster yang umumnya menandakan sifat keilahian. Secara harfiah berarti layak dihormati. Secara kolektif, Yazada adalah kekuatan yang baik di dalam Ahura Mazda. Lalu apa arti air Yanam Faizah? Air Yanam Faizah merupakan bentuk anagram dari Jawa menoreh. Faizah Jawa, air Yanam menoreh. Air Yanam jika dibaca terbalik menjadi menoiroya, yang secara finotes sangat dekat dengan menoreh, karena kadang huruf O kadang bisa kita baca sebagai A dan huruf E kadang bisa kita baca sebagai I. Dikisahkan bahwa pada suatu hari Yima duduk di atas singgasana bertahta permata dan para deva yang melayaninya mengangkat tahtanya ke udara hingga ia terbang di langit. Rakyatnya dan semua bangsa dunia kagum dan memujinya. Jamshid juga dikatakan memiliki cangkir 7 cincin ajaib, jam yang diisi dengan ramuan keabadian dan memungkinkannya dapat mengamati alam semesta. Sejak itu, sebagai manusia abadi, Jamshid memproklamirkan dirinya sebagai raja alam semesta. Tepat pada hari tahun baru, mitos ini kemudian dilestarikan dalam tradisi yang mengaitkan Jamshid dengan festival hari tahun baru Nauruz. Keterkaitan Jamshid Yama dengan festival tahun baru dalam tradisi Persia sama persis dengan keterkaitan Semar dengan tradisi bulan Suro yang merupakan tahun baru dalam tradisi Jawa. Makanya banyak masyarakat pada malam tahun baru Jawa atau malam 1 Suro pada tapak tilas di peninggalan jejak-jejak yang Semar, salah satunya yaitu di puncak 29 Sabto Argo Kerah Tahu, Kudus, Jawa Tengah. Sinkronisme Yima atau Yama, Semar, dan Sem atau Sam bin Nabi Nuh. Hal menarik dari mitologi Yima atau Jamshid adalah adanya entitas burung dan pohon yang terkait erat dengan momentum mengharukan dalam kisah hidup Jamshid. Burung Farahna yang digambarkan sebagai bentuk bagaimana keberuntungan ilahi Yima pergi dari dirinya secara simbolik terekam dalam koin dari Kekaisaran Kusan. Begitu pula pohon tempat Jamshid atau Yima bersembunyi. Adanya kedua identitas ini, burung dan pohon, menjadikan
sinkronisme antara Semar dan Yama atau Yima yang menguatkan secara sendirinya, yaitu tentang burung kasuari dan pohon cemara. Kisah metafora yang terekam dalam mitologi Semar adalah bagian kisah hidup Yama setelah ia dibangkitkan. Sosok Semar yang digambarkan dalam pewayangan sebagai pemandu, pembimbing, dan pelindung para kesatria yang berwatak baik bisa dikatakan adalah jalan atau kesempatan buat Sem atau Nabi Sam bin Nabi Nuh memperbaiki kegagalan yang di masa lalu. Silsilah Nabi Sem bin Nuh alaihissalam, jika kita urutkan dari versi yang masyhur, dari Nabi Adam alaihissalam menurunkan Nabi Sis alaihissalam, menurunkan Sayyid Anwas, menurunkan Sayyid Kinan, menurunkan Sayyid Makail, menurunkan Yarid, menurunkan Nabi Nuh alaihissalam, dan menurunkan Nabi Sam. Silsilah yang masyhur bahwa Nabi Sam atau Nabi Sam bin Nabi Nuh itu turun ke-8 dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi hampir sama versi pewayangan Jawa dan versi yang lebih masyhur. Kalau versi pewayangan, Nabi Sam alaihissalam turun ke-7 dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau versi silsilah yang masyhur bahwa Nabi Sam turun ke-8 dari Nabi Adam alaihi salam. Itulah sedikit ulasan tentang siapa sosok tokoh yang bernama Eyang Semar Bodronoyo. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu.